Halo Kladis, jumpa lagi bersama gue Papa Jidan. Gue Andi. Nah, ini ada bintang tamu siapa lagi nih? Aku Nuryanto. Masuk lagi dia. NY Nuryanto ternyata kebuka. Bukan New York. Lu jangan ini lagi podcast jangan tiba-tiba lu keluar, Mas. Lu gimana sih? Keluar masuk aja. Standby aja di sini konsisten. Lu gimana sih? Jadi lu Kladis konsisten enggak sih? Lo kira nonton layar tancap. Di HP punya dimatiin dulu, orang lagi syuting. Gimana sih, gua kadang-kadang bingung. Lu udah jadi profesional loh, Mas. Ini kita gede loh. Kita nanti punya Andi Corp loh. Amin. Punya Klanis ini, Klanis podcast ya. Klanis Corp loh. Teleponnya organ apa urgent gitu. Mas NY, dia maunya dengan Mas NY. Salah satu, nah kita katanya lo ada sesuatu, lo bukan dari penggemar pertama berarti lo ya? Bukan penggemar album pertama ya? Sebenarnya kalau saya mengenal Club Project-nya semenjak itulah album Ungu. Album Ungu. Oh, album keempat ya? Empat. 94. Jadi ceritanya gimana ya album Ungu, lo kenal? Album Ungu itu saya dekat tuh sama istri saya. Pacar dulu. Waktu itu kan Ke Oyo enggak? Oh, enggak. belum ada Oyo. Ya masih kos-kosan lah. Jadi ini mau sebenarnya kita ini jadi memang podcast ini sebenarnya mau ngangkat kisah lain Klanis sih gitu. Jadi memang ini serunya sih. Ngorek pribadi. Enggak kalau istilah enggak, tapi kan maksud gue gini, Club Project itu mengawali umur kita nih masing-masing. Yeah. Lu punya momen, punya memori di situ. Ada Kladis tuh Pak masalahnya gitu loh. Kayak lu di Ungu, lagi deket sama istri lu yang sekarang. Soalnya cerita. Terus lo buat ngerayu dia ya? Banyakan yang itu, gue sih ngeliatnya banyakan yang jadi modus, Pak. Iya. Dari lirik itu jadi membuat kalau ceweknya. Lu ngerayu pakai lirik orang. Bukan. Dulu gue ngerayu tuh beliin kaset dia buat Ungu dia. itu. Pilihan yang tepat. Dan yang nulis surat. Karena tulisan gue jelek. Yang nulis surat surat. Itu istri gue. Udah ke kelas. Iya. Kan ngisi biodata kan. Gua ngonten loh ke pos itu dulu kan ada mobil tuh di depannya, mobil pos ya. Itu di mana? Di daerah Tambora. Tambora, Jakarta. Dari gang ke menuju ke Tambora itu Jalan Jembatan 500 gua ngonten pakai sepeda. Oh, naik sepeda. Naik sepeda. Gua tetep pos kilat dulu. Iya sih. PO Box ya. PO Box. Dan selang beberapa hari kemudian 10 hari kalau kayak gua dapat surat balasan. Oh, senang banget. Senang banget. Isinya surat yang tadi. Terus ada emblem. Ada emblem biru di sini masih. Ada stiker warna biru. Bener. Ada stiker warna biru. Ungu ya. Tapi backgroundnya itu putih. Dan dulu kan ada kalau di radio ada itu loh yang ngobrol bincang-bincang Klanis. Salam-salam. Iya, salam-salam itu ada di pakai kartu pos ya. Iya. Kan ngobrol-ngobrolnya itu kan setiap hari. Wawancara interview. Wawancara itu di radio. Kayak podcast lah sekarang. Kayak tren musik Indonesia itu. TMI. Tren musik Indonesia. Kalau nggak salah penyiarnya Marsha Kelly gitu. Oh iya. Saya masih ingat. Lama dulu. Saya ada komen nggak dari istri lo waktu itu? Kan musik pelak kan agak berat ya. Kayak ipar saya, terus istri saya jadi senang. Makanya kayak MLM bawa-bawa orang. Kalau sekarang kan dapat bonus. Kalau sekarang ya karena saya sering nonton Kopdar Club, ya dia udah tahu. Kalau gua ngayap kemana, gua pasti tahu. Yang penting satu, jangan badang ke situ. Kalau nonton itu masih oke lebih dulu. Mancing dia. Mau ditanya ya. Tapi awal dari gua gabung ke Klanis itu ya awalnya dari Facebook tuh. Saya cari tuh deh, ada nih penggemar Klanis. Nah, sekitar 5 atau 6 tahun lalu ada. Akhirnya nyari grupnya atau gimana sih? Pertama nyari grupnya. Oh, memang lu cari grup yang suka lagu-lagu Klanis. Iya, benar. Ada nih di Facebook. Nah, ada gabung tawan dong umurnya berapa. Akhirnya yang digabung di situ yang ada gua klik. Akhirnya gua temenan tuh sama satu Mbak Ino Wiwin. Dulu banyak. Lo inget tahunnya enggak tuh? Grupnya tapi udah banyak ya? Grupnya udah banyak. Oke. Gue pernah masuk di grup itu, akhirnya setelah posting grup B aku kadang-kadang pagi makanan kopi akhirnya gue karena nggak sesuai kan itu kan grup nggak ngebahas tentang soalnya nggak ada info tentang ini tentang show di mana akhirnya sudah keluar juga di grup itu. Akhirnya ada
region yang Jakarta itu, yang di grup itu suruh bikin di Jakarta dikumpulin tuh. Masing-masing region. Iya, akhirnya ada tuh kopdar pertama itu ada wacana dari almarhum dari Mas Iwan juga yang di Surabaya suruh bikin tuh di Jakarta. Akhirnya kan bikin lah kita. Pertama kita ketemu tuh di Jakarta Kota Tua yang kita nongkrong pas ketemu Mas Andi tuh nongkrong di situ lah nongkrongnya. Lalu ngapain di situ Ndi? Waktu pertama ketemu. Enggak, kita juga investor di situ. Lo ngapain di situ? Enggak. Jadi pertama kali gue ketemu dia, gue langsung ngajak dia podcast. Oh, podcast. Sama Mbak Ino. Karena dia ngajakin temen lo di Facebook. Facebook ya? Iya. Facebook kita. Oh, gitu. Setelah Mas Andi bikin podcast sama Lo. Gono yang Gus Miring itu sama Epot di sini ya kan. Pernah kan bikin di sini. Akhirnya kan ajang lah kata saya dulu nanti ngobrolnya ajak saya sama Mbak Win. Nah, kopdar awal mulanya kita terbentuk dari Jack Lanis itu di Kota Tua. Kota Tua. Nah, itu yang Mas Iwan tadi Surabaya. Mas Iwan Surabaya itu infoin ke Jakarta. Kan ada banyak tadi di grup itu Klanis Indonesia. Dia admin di situ atau gimana? Dia admin. Oh, jadi grup gedenya Klanis Indonesia. Iya, ada di grup. Dari Klanis Indonesia itu diturunin ke regional. Iya, maksudnya di Jakarta biar ada perwakilan. Bagus juga sih ya. Benar. Ada region. Niatnya sih belum kita ketemu. Tapi kita tuh Klanis Jakarta, Jack Lanis tuh nggak tahu. Tulisannya gimana tulisannya? Jack Lanis. Jaklak. Jaklak. Akhirnya di situ kan Klanis kita tuh nggak tahu. Pakai apa pakai? Nggak Klanis. Oh iya. Klanis dong pakai I. Pakai I. Ini nggak penting nih karena formalitas. Klanis waktu itu masih ada Jack Lanis. Jack Lanis. Kita tuh nggak tahu kalau di Jakarta itu udah ada Klanis Jakarta. Klanis Jakarta yang pakai E. Klanis E. Yang ini nih kita nih. Yang kita nih. Kita. Nah, gabung lah di situ, rame tuh. Nah itu gabung lagi acara apa? Klanis Jack, lu Jack Lanis sama Klanis Jack itu? Saya setelah pisah itu. Lu sempat ngomongin di sana keluar. Bukan keluar dan. Oh, dikeluarin. Enggak dikeluarin. Grup itu Kejem gua kadang-kadang nanya. Grup itu enggak ada yang dikeluarin. Grup itu dikeluarin semua. Enggak ada yang dikeluarin, bikin grup baru tanpa dia. Dia bikin grup baru dan saya enggak diundang ya kan. Yang enggak diundang juga banyak. Lebih dari 100. Harusnya daripada dikeluarin. Yang bikin grup itu. Dan akhirnya itu ya teman-teman saya tuh nggak dimasukin tuh, ada beberapa orang, banyak juga yang nggak dimasukin. Ada satu itu, ada banyak tuh dari Depok, ada suami istri ya, Mbak Wahyunita sama Mbak Seka ya kan. Kalau halo Mbak Eka, Mbak Wahyu, Bang Denny juga, terus ada dari Serang juga ada Mbak Wulan. Oh, dari luar kota ada yang masuk terus, juga. Iya ada Mas Suparno, Mbak Ino Wiwin, terus banyak itu yang keluarin itu. Maksudnya yang akhirnya nggak gabung sama dia, nggak sehati gitu, nggak sejalan, nggak sepemikiran. Nggak sebaper. Dan lo akhirnya pindah masuk ke sini karena ketemu Andi. Tuh. Oh gitu. Tapi memang ada awalnya lu ketemu Mas Gono dulu bukan sih? Ya, ketemu Mas Gono, gue ketemu Mas Gono. Pertama kali kalau dari grup Klanis Jakarta, siapa yang lo temuin? Mas Gono dulu itu? Mas Gono terus. Ketemu di mana itu? Kalau nggak salah ya di sini, kalau nggak salah ya. Apa waktu pertama ketemu di Citraland ya? Itu apa? Nonton konser kah? Bukan, dia ada proyek di situ. Oh, lagi banget puing. Dari sisaan. Nyari koin Pokemon. Tapi setelah sekian lama lo nggak ke grup, ya, tiba-tiba lo gabung ke Klanis. Sebenarnya itu bermasalahnya grup itu waktu kita jenguk almarhum Mas Teddy itu awal dari situ. Kita jenguk dia sakit yang pertama, saya sendiri, terus ada jenguk anaknya Mbak Ame. Oh itu dark story-nya nih, dark story. Awalnya dari situ lah. Awalnya dari situ kita jenguk, ada saya. Kan jenguk bagus dong. Iya, tapi kan mereka suka. Awal dia nggak suka sama kita itu yang kita ngumpul bareng Mas Ari yang di Kopi Kelengar. Oke. Oh, karena lo diundang. Iya, saya diundang. Karena saya kan yang diundang kalau siapa, tapi saya ikut Mbak Win lah, saya diundang. Iya. Itu saya posting foto di situ dan nggak ada yang komen. Dan nggak ada yang komen. Anehnya tuh ada Mbak siapa tuh? Mbak Aura Kasni. Itu dijapri itu masing-masing, jangan dikomen. Kan aneh. Gitu. Iya loh. Aura Kasni follow Facebook gue. Iya. Dia Aura Kasni. Masuk dia juga yang nggak di itu di grup yang baru. Nah, gue mau tanya sebagai Klanis, lo segila apa sih?
Pas gila gua lah, gila banget. Karena sering nonton konsernya segila-gilanya, tapi gue bersyukur setelah gua keluar dari sono. Gila nggak segila? Gue sering update tentang Klanis. Iya, nonton ya foto bareng 4 jenderal ya makronya. Lu senyelonong itu gitu maksudnya? Backing-backingnya gue ajak foto ya. Ya berarti kan semua bandnya lu ajak foto ya? Semua saya dari kru, dari krunya semua. Sama backing foto ngembang. Ngembang ya. Segila itu loh Klanis ini, makanya kita undang beberapa yang memang ada sesuatu dari dia ceritanya sampai segitunya lu nerobos segala macam. Nah, tapi lu mulai nonton konser begitu masuk Klanis Jakarta. Betul, ya nonton lagi ya yang di Jilan ini. Lo ketemu dia orang nih? Ketemu Mas Andi, ketemu dan Mas Paul. Sebelum di Jilan itu pernah nonton tapi? Pernah yang dulu pernah. Cuman ya zaman kita nggak punya HP. Jakarta? Ya di Jakarta. Udah di Jakarta. Kalau di kampung saya enggak. Di kampung masuk nggak sih Klah? Ada. Itu enggak tanya dong kampung lo di mana? Kampung lo di mana? Kalau Mitra Jaya sih kampung lo di mana nih? Di kampung adanya di Pemalang. Someta yang masuk. Yang ada ya Someta sama Adel lah. Sama Adel. Orang yang NDX sekarang ya. Sama Bruno Mars. Anjir. Orang yang suka lagu Klah itu orang biasanya yang satu denger radio itu udah pasti. Oh. Iya. Zaman dulu radio. Kedua suka Antv. Dulu suka Antv karena dulu kan ada itu. Oh iya. Tiga. Antv keren ya kan. Antv itu emang musik banget ya. MTV Ampun ya kan. Dia kan awalnya kan ngambil dari dulu kan MTV, ada itu MTV. ada urutan 1 2 3 setiap seminggu sekali ya. Casey Kasem tuh kalau yang di MTV tuh Casey Kasem. Suka apa nih? Tiga apa nih? Suka apa lagi nih? Suka siapa apa suka apa nih? Sama Klanis cabang lain. Itu mah kayaknya nggak usah diomongin. Enggak usah off the record. Dari Klan diomongin. Kemarin juga ngomong ya. Jadi keringetan Mas. Dari kenal jadi apa ya? Jadi satu ya. Banyak yang jelas satu tuh ya banyak teman. Banyak teman, banyak saudara Mas. Lebih dari teman sih sebenarnya. Akhir keluar dari situ ikut JKKI 5. JKKI apa itu gua nggak ngerti. Terus terang gua ngerti. JKKI Jumpa kamu. Klanis Indonesia. JKKI JKKI yang kelima. Purbalingga betul. Wabong. Oh sama sama teman-teman di daerah. Iya. Luar kota. Itu tahun berapa ya? Purbalingga. 2020 kali. 1920. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Iya kan baru. Yang tercek di Lu kenal kita tuh nggak jauh dari itu ya, kalau nggak salah ya. JKKI 5 ya? Jelang-jelang itu ya? Jelang JKKI 5. Kalau Mas Andi kan nggak bareng sama kita, kan nggak barengan. Iya, jangan diceritain. Dia Bandung. Dia independen dia. Dia naturalisasi dari Bandung. Dari record itu. Naturalisasi dari Dia Bandung. memang ikut Klanis jadi hidup saya itu ada Warnanya ya. Warnanya tambah, Iya, gitu, bener. tambah cerah gitu. Terutama setelah ketemu ayo udah. Ketemu si ini ya kan. Iya ketemu dia yang bandar batik kan, kita juga nggak tahu tiba-tiba berteman. Kalau di Klanis Jakarta tuh asik, ibaratnya kita itu ada tiket lebih Mas Andi. Mas Andi tuh saya pergi ke Bandung rame-rame. Dia dikasih tiket sama tesis ke. Rela dikasih ke saya. Ya udah lu yang nonton. Ingat saya. Kayaknya gue hilaf sih itu. Segitu. Saya dikasih tiket Mas Andi itu satu di situ. Ya yang di Sumarekon. Mas Andi Sumarekon BSD. Iya. Akhirnya kan karena kita bertiga. Saya tuh beli satu tiket lagi patungan sama Bang Denny, yang satu lagi dari Mas Andi. Oh iya, Nah itu tuh di Klanis Jakarta tuh banyak tiket-tiketnya. Ngerasa banget persaudaraannya di situ ya, merhatiin. Jangan ngiming-ngiming ntar pada mau masuk. Iya. Gara-gara tiket gratis. Padahal itu rezeki. Akhirnya Khusus pengurus. Itu rezeki doang. Khusus orang dalam. Khusus orang dalam. Orang pinter kalah sama orang dalam. dan banyak diskonnya juga. Diskon. Nah kalau diskon masih oke lah. Tapi berarti lu ngerasain hal yang beda ketika di komunitas lama dengan Klanis Jakarta ini banyak beda banget. Tapi dulu sih waktu kita masih ibaratnya itu awalnya sih meriah banget. Ya kan awal-awal Pak, baru-baru bikin. Lama juga ada 2 tahun, ada ulang tahun 1, ulang tahun 2. Kita tuh kalau dulu ya apa namanya kopdar kita tuh sewa player tuh.
Niat banget. DJ. Iya, kita sewa playernya. Organ tunggal. Jantung. Ada sewa player. Klanis Jakarta aja nggak pernah. Memang keren. Percuma keren kalau bubar mah udah ya. Cuman ya serius keren. Klanis Jakarta ngadain kopdar di mana teras Buddha itu daerah mana? Kebayoran. Majestic gitu. Dikasih daging sekilo semua yang datang. Apa nggak luar biasa tuh? Kopdar yang datang dikasih daging sekilo sama Pak Haji Usman, berkah selalu dia. Amin. Pak Haji mau gabung ke Klanis Jakarta gak? Bisa lah berapa kilo? Bisa. Lagi lebaran haji. Dikasih daging semua tuh. Dan waktu ulang tahun Pak Haji Usman itu kita diundang juga ke Lubana Sengkol dan sewa player juga dia. Untuk nyanyi restoran. Iya, di restoran Lubana Sengkol itu yang ada area terbuka mancing itu. Dan sewa player dia, player itu khususnya. Ada donatur lah ya. Donatur boleh ngatur. Emang keren ya. Emang keren kalau itu. Tapi setelah kita keluar nggak diajak kita ya. Kayaknya setelah kita keluar itu kayaknya juga udah keren. Seaktif dulu. Karena lu kompornya Pak. Iya kayaknya. Lu ngerasa begitu kan. Iyalah. Gitu. Dia badut nih. Anjir. Coba Liga izin 4 September 2022. Owabong. Bisa tayang Bojong Sari Purbalingga. Tapi saya nggak ikut. Mas Nur ikut. Ya. Oh ya buat teman-teman ini udah ada spoiler tahun 2026. Siap. JKKI 8. Nabung. Sehat, badan sehat, rezeki. Kita gabung bersama. Tanggal dan bulannya belum tahu, tapi 2026. Pasti. Berarti kita bisa banyak syuting ya dia. Kalau kita banyak syuting buat podcast. Amin. Kita sebenarnya sih biasa bantu promosiin orang-orang yang teman-teman kita yang di daerah yang mau itu ya. Iya. Oh silakan. Bantu podcast. Iya. Ayo gitu. Nanti kita juga bakal bikin. Ini udah ada endorse kopi. Ya. Udah ada, kita bakal bikin sosial media dia buat komunikasi sama Klanis di daerah juga. Kayak IG mungkin sama TikTok juga kata bakal bikin ntar. Iya. Gitu. Ada sisi lain nggak nih dari Klanis? Ada. Ada teman gue punya teman cewek yuk. Inisialnya nggak boleh saya. Dari mana? Klanis nih. Kepo. Si Neng. Sebut saja Mawar. Oraks dong. Kalau yang gelis-gelis cuma gue tahu. Gue mau tanya lebih dalam gimana perasaan lo sama dia. Nggak, tar dulu karena jangan-jangan biar dia tahu nih. Biar ada rasa kayak gimana. Gini loh, saya ini suka tapi nggak terungkap, akhirnya jadinya kayak lagu Kla. Memendam tanya terucap belahan jiwa. Iya. Ya kan jadinya begitu. Tapi sesuka itu apa memang cuma sekedar ingin berkeluarga aja, maksudnya berteman ya gitu, rasa saudara yang gitu. jelas tuh nambah teman. Nambah saudara. Nggak mungkin lah saya ibaratnya ada keinginan untuk ya kan titik-titik ya kan. Karena kita kan udah titik. Emang yakin masih bisa? Yakin nggak bisa? Tapi biasanya kalau Klanis tuh nggak jarang suka satu kota. Klanis antar kota, antar kota, antar provinsi. Jarak 2 kota apa cinta 2 kota nih? Jarak 2 kota. Gua curiga bukan orang Jakarta. Oh gitu. Bisa ngerucut lagi nggak Pak? Bandung. Kalau zaman dulu interlokal. Kode area. Iya. Kalau sekarang visi ya. Di warnet tuh 300 tuh sekali itu. Ya udah gini ini kan. Tapi nggak, maksud gue kenapa gue korek itu? Enggak, lu sebenarnya bisa nggak ada gak hubungan kayak gitu loh maksud gue. Kalau kita kan udah kayak saudara aja. Semua gitu. sih temen sih. Semua teman. Cuma kalau jadi alhamdulillah. Ya mungkin temen yang luar biasa kali. Temen yang luar biasa. Tapi sering ketemu. Karena bocorannya nih, bocorannya dia kalau ngeliat senyum aja udah girang gitu. Lihatnya di Facebook doang. Iya. Mungkin dari daerah lain yang kalau travelnya lewat tuh baraya. Iya, travelnya aja udah senyum. Palingnya kalau dia bikin story saya lihat senyumnya. Ya udah itu saja. Jangan dilepas.
Tarik mang. Podcast menuju dari curhat. Ya, memang ini sih kita nggak jadi dari intermezzo. Kalau kangen ke Gambir ngelihat kereta Parayangan. Kalau nggak Nggak, zamannya dia masih 4848 bang. Kalau nggak Prima Jasa. Prima Jasa. Ya itu jadi beberapa memang dari Klanisnya sendiri, bahkan ini dari beda komunitas dia pindah dengan rupanya ada suasana baru, dan kayaknya Ciklanis ini memang begitu ya, kekeluargaannya yang diangkat ya. Kayak kita kemarin sampai emaknya itu diaduin juga. Udah emaknya diamprokin di situ, gue kaget juga. Lamanya Klanis juga udah setua itu gitu. Iya. Jadi kadang kita juga akhirnya kenal sama ke orang-orang tuanya gitu. Sampai lo aja kabur dicariin. Iya, pengalaman gue begitu kan. Gue menghilang, yang nyarinya ke Klanis gitu. Segitu. Alternatif ya, Segitu memang rapatnya gitu. Oke, ada lagi gak kira-kira yang disampaikan ke Klanis nih dari lu sendiri, apa namanya? Point of view-nya lu, Mas. Jadi podcast jilid 3 lah. Anjir, udah masuk dulu ada. Lu daftar dulu di Antikrop. Di Klanis Kop. Kita bikin podcast biar manjang. Oh, dia mau ngajakin kita juga buat nanti di outdoor katanya. Ya udah, nanti kita bikin sesi berikutnya. Grup podcast lah biar ada komunikasi. Oh iya, saling ada masukan lah di mana gitu. Kalau perlu diketemukan sama ya. Diamprokin. Oh itu mah susah gampang. Gampang sama gue. Wah, itu udah rekod udah dekat.